Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, semoga di hari ini adalah hari yang paling memberikan manfaat, yang kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, tanpa basa-basi, insya Allah di podcast ini aku akan membahas tentang ODGJ. Emang boleh ikut pemilu? Nah, sekarang tuh lagi gempur-gempurnya ya pemilu, gencar gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya kayak aku sebagai rakyat pun ngerasa bingung gitu. ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, emang bisa ikut pemilu? Padahal ya mereka itu ya terganggu ya jiwanya ya. Dan emang bisa gitu ya. Kayak sebuah pertanyaan yang ini belum tuntas loh jawabannya, dan aku sudah baca-baca ya, sudah aku searching bahwa Komisi Pemilihan Umum KPU memastikan orang dalam gangguan jiwa ODGJ berhak memiliki hak yang sama seperti pemilih lainnya dalam pemilu di tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Kalau dulu kan ada ketentuan bahwa ada orang yang sedang terganggu jiwanya kan tidak diberikan hak pilih. Tapi di undang-undang sudah direvisi bahwa tidak ada kategorisasi seperti itu lagi, kata Hashim dikutip Jumat 22 bulan 12 2023. Namun untuk penggunaan hak pilih ada pada warga negara Indonesia, khususnya ODGJ, harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pengampuannya, seperti pihak rumah sakit maupun panti sosial, sehingga nantinya pada saat pemilihan pihak pengampuannya bisa memastikan apakah bisa menggunakan hak pilih atau tidak. Jadi mereka itu nggak hanya sekedar memilih suara gitu, tapi ada pengampuannya. Jadi ada yang membantu gitu ya, entah dari pihak rumah sakit atau panti sosial. Ya sebenarnya walaupun ada yang mengarahkan gitu ya, emang bisa gitu ya ODGJ ikut pemilu, sedangkan yang sebelumnya kan nggak diharuskan ya untuk ikut pemilu untuk ODGJ tersebut. Tapi sekarang kenapa ya diharuskan gitu? Nah, di sini juga KPU mencatat jumlah pemilih dengan gangguan jiwa di daerah Bali sebanyak 4.955 orang dan tertinggi di Kabupaten Gianyar sebanyak 760 orang. Masya Allah, ini banyak juga ya, padahal hanya di daerah Bali. Gimana di daerah lainnya, gimana di wilayah lainnya, mungkin sangat banyak ya. Berdasarkan data dari KPU DKI Jakarta, tercatat DPT untuk pemilu 2024 dari total keseluruhan 8,2 juta jumlah pemilih. 61.747 diantaranya merupakan penyandang disabilitas, termasuk 22.871 disabilitas mental atau ODGJ. Jadi lumayan juga ya, banyak ya ODGJ yang didata gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat bahwa dalam sistem politik yang saat ini sedang eksis, sekuler, kapitalisme, demokrasi, apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Apakah ODGJ itu diharuskan untuk ikut pemilu? Padahal ketika kita melihat keluar bahwa mereka itu jangankan memilih hak suara ya, memilih calon pemimpin, tapi untuk dirinya sendiri pun mereka nggak tahu, untuk membenarkan, untuk meluruskan dirinya sendiri pun nggak tahu, apalagi memilih suara gitu. Nah, dipastikan bahwa ini sebenarnya ya bisa dimanipulasi juga ya, apalagi kan orang dalam gangguan jiwa yang memang nggak ngerti apa-apa, yang jiwanya terganggu, ini bisa dimanipulasi entah suaranya dan lain-lain. Karena memang dalam sistem sekarang pun ya meraih keuntungan untuk sebanyak-banyaknya. Jadi kekuasaan itu ya menjadikan nomor pertama. Mau bagaimanapun ya, kalau yang berkuasa pasti dia akan bisa melakukan segalanya gitu. Bahkan ya di negeri ini, di negeri kita, ya ODGJ dalam pemilu itu ada 6 syarat pilih. Salah satunya adalah
tidak terganggu jiwa ingatannya. Padahal yang sebelumnya itu ya salah satunya adalah nggak terganggu lah jiwa ingatannya. Tapi di sini ada peraturan. Jadi dalam sistem sekarang ya menunjukkan bahwa perubahan regulasi dalam sistem demokrasi adalah sesuatu hal yang dianggap wajar. Bahkan kalangan ODGJ diduga kuat untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraup suara. Ya bayangin aja sih teman-teman. Ya sekarang kan yang paling banyak suaranya dia akan menang, dia akan jadi pemimpin. Makanya gimana caranya supaya ya banyaklah suaranya. Gimana caranya supaya ya di pemimpin manapun ya suaranya itu lebih banyak gitu ya. Dan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu. Makanya kalau kita tuh lebih jeli, kita tuh lebih kritis lagi bahwa sebenarnya ini ada suatu hal yang harus diluruskan. Apalagi dalam sistem sekarang itu kan ya sistem yang bukan berasal dari Allah, bukan berasal dari syariat Islam, yang itu berasal dari manusia, yang dibuat oleh manusia, bahkan seluruh undang-undang yang dibuat oleh manusia. Dan ini sebenarnya apakah layak digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari karena sistem yang sekarang dibuat manusia, ataukah harus sistem Islam yang berasal dari Allah langsung, sang pembuat hukum, yang diterapkan. Nah, teman-teman bisa memahaminya ya, nanti bisa membedakannya. Kemudian ya sekarang teman-teman harusnya ngerasain gak sih betapa kayak persaingan lah di antara calon-calon pemimpin itu bersaing gimana caranya supaya untuk bisa mendapatkan suara yang banyak. Oke, bagaimana Islam itu memandang suatu permasalahan ini? Padahal kita tahu bahwa harusnya kita bisa pahami nih, Islam, agama dengan politik itu nggak bisa dipisahkan. Tapi dalam sistem sekuler kapitalisme demokrasi, Islam dan agama itu dipisahkan. Jadi nggak usah lah bawa-bawa agama dalam ranah politik, udah nggak zaman gitu ya kalau katanya gitu. Padahal ya Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya politik. Bayangin kalau politik nggak diatur oleh Islam, akan terbelangkai, akan terpecah belah, akan hancur ya. Bahkan ya politik itu memang harus disatukan oleh Islam. Karena dalam Islam, politik itu merupakan riayah syu'unil ummah, yaitu pengurusan-urusan umat. Dan oleh karena itu, politik itu nggak boleh dimaknai dengan kekuasaan yang sekarang tuh sebenarnya lagi digaungkan ya. Kalau sekarang itu politik itu dijadikan menjadi kekuasaan, tapi kalau Islam itu hanya sebagai pengurusan urusan umat, riayah syu'unil ummah. Jadi bukan ya berkuasa lah. Dan dalam Islam pun ya ODGJ itu sangat dimuliakan, sangat diperhatikan. Jadi nggak hanya memilih suara, tapi nanti ketika sudah ada pemimpin yang baru tapi ditelantarkan ODGJ. Nah ini kan gimana gitu kan jadinya. Coba deh kita harus mikir lebih kritis lagi teman-teman. Bahkan ya dalam Islam pun akal itu sebagai tujuan diciptakan manusia untuk memahami hakikat hidup sebagai hamba. Jadi kita tuh sebagai hamba itu menjadikan akal kita itu harus memahami hakikat hidup gitu, memahami Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Ini kayak suatu permasalahan yang terjadi di negeri kita dan ya harusnya ada solusinya gitu ya. Ya memang kembali kepada Islam. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kita lebih kritis lagi nih dalam memandang suatu permasalahan dan lebih memahami bahwa oh ternyata politik dan Islam itu nggak bisa dipisahkan. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengar podcast kali ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.